Di malam Pak. Di rumah Pak. WFH ya? Iya Pak, WFH Pak. Instruksi dari perusahaan untuk 14 hari ke depan WFH dulu Pak kita Pak. Oh siap. Bu Santi. Ya Pak. Ya selamat bergabung Pak Bandung. Ya. Kita tunggu yang lain, teman-teman yang lain dulu. Bu Santi, selamat datang Bu Santi. DMS. Saya kabarin teman-teman yang lain dulu. SM. Seadanya. Assalamualaikum Pak Rey. Pagi Pak. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Istrinya gimana? Udah ini? Sebentar, suaranya kecil lagi. Kecil, masih kecil ya? Gimana Pak Kades? Istrinya gimana sekarang kondisinya? Udah bagus? Alhamdulillah kemarin udah selesai Pak. Oh, Cuman masih di ruang HCU, nunggu perawatan dulu. Ya mudah-mudahan lancar lah. Cepat sembuh, mudah-mudahan cepat sembuh. Terima kasih udah bergabung Pak Rey. Ya, sama-sama Pak. Ya. Tunggu yang lain sebentar Pak ya. Ya, siap. Pak Nurdin masih jalan-jalan Pak Nurdin. Tes masuk suara. Ujung Sumping Pak Dede, Kondobo. Satu nuhun Pak. Ya, ngantos nu sanes kedapnya Pak. Enggak.
Ibu Santi, selamat bergabung dari DMS. Ibu Santi, Masih di unmute. itunya dibuka speakernya. Speakernya di unmute. Ya. Udah, Kak? Ya, Udah sok, masuk? Bu Santi, ya. 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 Eh? Udah ada 2 orang. Tuh, Pak Lili, sehat Pak Lili? Alhamdulillah, Pak. Gimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah. Kayaknya pipi tambah tembem nih. Tembem banyak ini, Pak. Banyak mikir ini. Istrinya gimana, Pak, kabarnya? Iya, istri saya seminggu ini harus 2 kali operasi, makanya stres juga. Oh, iya, iya. Semoga cepat Mudah-mudahan sembuh, nggak Pak. ada apa-apa. Amin, amin. Bu Hilda sama Suwai bisa open kameranya. Kan jadwalnya Oh, sebentar ya, Pak. Oh, siap, ya. Salam kenal, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu? Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat-sehat selalu, Bu. Ya, Oke. Dari Suwai. ya dari Suai Pak. Hadir, Oh, Pak. iya. Gimana kabarnya, Suwai? Alhamdulillah Pak. aman, Pak. Aman. Aman? Baik Pak. Amin, amin, amin. Bu Erina dari perusahaan Pak Aep dari Suwai ya itu. Pak Aep bukan ya? open mic-nya, Pak. Unmute yang dari Suwai. Dewan Pak dan
itu di-unmute dulu, Pak. Ya, sebut lagi. Ya. Dewan Pak dan Indah Pak dari Suai Pak. Oke, selamat bergabung ya. Ya, terima kasih Pak. Erina. Bu Christine, apa kabar? Selamat pagi, JJSM. Pagi, Pak. Sehat ya? Jakarta, di Jakarta. Jakarta, Pak. Oke. Ya. Selamat bergabung, Bu. Ya, makasih, Pak. Ya. Bu Christine, gimana kabarnya Bu? Salam Ya, sehat. baik. Baik, Pak Lili. Siap. Bapak, kabarnya Iya, sehat Bu? Pak. Sehat, Pak. Makasih. Oke. Iya. Baik, sambil jalan saya pikir ya, kita mungkin Bapak Ibu juga semua sibuk, kita coba kita mulai paparkan, kita coba mulai, mungkin nanti yang lain bisa menyusul. Sebentar. Di ruangan. Bu mah di ruangan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua, bisa open cam. Pak Nurdin, tolong dibantu Pak Kapolsek masuk. Bu Ya, Pak Kades Erina. sudah dikirim linknya Pak Kades ke Pak Asep Charlie. Nanti lagi dikomunikasikan dengan Pak Kapolsek. Siap, baik. Baik, saya mulai saja. Kenapa hari ini saya coba ngajak gabung Bapak Ibu semua dari perusahaan. Ini mengingat situasi dan kondisi Desa Wantilan khususnya dan mungkin semua wilayah yang ada di Kecamatan Cipendei, Subang ini sedang terjadi lonjakan gelombang kedua pandemi COVID. Dulu kita pernah di awal tahun melakukan kegiatan PPKM Mikro karena beberapa klaster, mungkin Bu Hilda belum hadir, kita ada salah satu klaster di salah satu perusahaan. Nah, mungkin dari awal yang gelombang awal itu kita masih bisa cepat minimalisir hingga tidak banyak menyebar. Nah, setelah Lebaran kemarin, mungkin mobilitas di kita kan banyak Ibu ya, semua bapak-bapak kan karyawan-karyawan kita banyak yang dari luar daerah. Mungkin warga kita juga ada yang pergi keluar kota. Nah, beberapa minggu setelah Lebaran terjadi lonjakan kedua yang luar biasa menurut saya di level desa. Mungkin nanti saya coba sedikit paparkan. Ini ada beberapa data yang masuk ke kita. Ini kita sekarang bikin posko PPKM Mikro, pemberlakuan pemberdayaan kegiatan masyarakat mikro skala desa. Posko utamanya kita di desa. Nah, kondisi seperti ini membutuhkan kerjasama desa sama teman-teman industri yang lain. Saya jujur keteteran kalau harus jalan sendiri. Masalahnya kan banyak teman-teman juga di industri yang orang wantilan juga. Nah, jadi ada dua hal hari ini. Satu, ada klaster industri ke masyarakat, ada yang dari masyarakat dibawa ke industri. Nah, makanya ini kalau kita perlu sinergitas semua. Bagaimana kita cara mengatasi kita kesulitan-kesulitan desa. Nah, nanti kita akan petakan ini status zona terakhir menurut data Satgas Covid di kabupaten bahwa kita masuk ke zona oranye, kuning. Padahal sebenarnya kalau kita mau terbuka semua data, kita udah masuk zona merah.
ini data terakhir kita. Dari 135 terkonfirmasi itu campur, ada yang dari karyawan, ada yang dari warga kita. 88 orang masih melakukan isolasi mandiri. Yang meninggalnya ada 8 plus 1 semalam 9. Ini untuk skala desa Wantilan. Berarti sezona sebenarnya Wantilan udah zona merah. Ya. 135 orang itu yang laporan aja. Dan 135 orang itu yang sudah melakukan tes antigen, termasuk yang dari perusahaan-perusahaan. Ini belum yang warga kita yang memang bergejala seperti itu, tapi belum melakukan tes antigen. Nah, maksud saya, ini yang kami khawatirkan, yang perlu kita komunikasikan, karena ada warga kita juga yang belum melakukan tes antigen, tapi bergejala seperti itu, sehingga kita tidak bisa meminimalisir pergerakan mereka dengan melakukan isolasi mandiri. Nah, khawatirnya ini juga bersinggungan dengan teman-teman karyawan yang ada di Desa Wantilan. Nah, khawatirnya dari klaster warga nanti masuk ke klaster industri. Yang dikhawatirkan seperti itu. Jadi, sekali lagi ini data yang terkonfirmasi yang sudah masuk laporan ke kita sampai hari ini untuk yang gelombang 2. Jadi yang baru aja, yang setelah Lebaran, yang terkonfirmasi positif itu 135. Yang sekarang sedang melakukan isolasi mandiri 88 orang, sebagiannya sembuh dan meninggal 9 orang. Plus tadi malam mungkin ini data kemarin update tanggal 22. Nah, ini satu yang sangat mengkhawatirkan buat kita untuk satu level desa. Jadi zona oranye di kabupaten sebenarnya aktualnya sebenarnya zona merah kita. Perlu diwaspadai dan hati-hati buat teman-teman di industri juga. Kita udah beberapa kali melakukan upaya, ada penyemprotan, terus ada support logistik untuk teman-teman yang sedang melakukan karantina mandiri, terus sosialisasi edukasi, tracing bekerja sama dengan puskesmas melakukan tracing. Nah, ini langkah-langkah yang sudah kami lakukan selama ini. Ini penyemprotan, optimalisasi 3T, tracing, tracking, testing kan, seperti itu. Sosialisasi terus kita gemborkan, support logistik untuk teman-teman yang sedang melakukan isolasi mandiri juga tetap kita dimaksimalkan. Nah, maksud saya kondisi seperti ini perlu sinergitas, perlu teman-teman perusahaan pahami juga bahwa kemampuan kami di desa itu sangat terbatas. Dari sisi kebijakan, dari sisi anggaran, dari sisi kemampuan untuk melakukan edukasi dan lain-lain. Makanya kami membutuhkan sinergi dengan teman-teman di perusahaan. Karena kan banyak juga teman-teman warga Wantilan yang kerja di perusahaan, atau banyak juga karyawan perusahaan yang bekerja atau ngontrak di wilayah desa kita. Nah, bagaimana kita saling sama jaga, kita menjaga perusahaan. Saya punya kewajiban menjaga investasi yang ada di Desa Wantilan, bagaimana tetap kondusif, bagaimana tetap bisa walaupun dalam situasi pandemi seperti ini, kita jaga seminimal mungkin. Nah, maksudnya kita perlu sinergi antara teman-teman dari perusahaan dengan kita di pemerintah desa. Jadi mungkin untuk paparan segitu. Nah, yang jadi kesulitan saya kemarin kita contoh ya Bu ya. Ini kita bicara teknis, bicara kasus. Ada dua. Ada kapasitas rumah sakit di wilayah Kabupaten Subang Purwakarta sekarang sudah penuh. Beberapa warga kami yang melakukan isolasi mandiri dengan gejala pemberatan kita rujuk ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit karena kondisi penuh, kita balik lagi. Akhirnya beberapa orang yang kondisi pemberatan itu dilakukan perawatan di rumah. Nah, di rumah tidak bisa tertangani, akhirnya meninggal. Nah, ini yang sebenarnya bahaya. Yang sebenarnya bahaya, kita juga udah coba komunikasikan dengan Satgas Kecamatan, dengan rumah sakit. Tapi kan sulit juga kita melakukan protokoler kesehatan untuk pemulasaran jenazah yang ada di rumah yang melakukan. Nah,
Ini kondisi real di kita bahwa di Subang, di Purwakarta itu kondisi rumah sakit sudah sangat full untuk menangani pandemi COVID. Nah, artinya kita kembali lagi ke lingkungan, bagaimana kita melakukan sinergitas di bawah agar hal-hal itu bisa diminimalisir. Saya pikir mungkin itu gambaran. Satu lagi gambaran kemarin sampai kita melakukan penguburan, APD semua kurang siap karena di semua desa, bukan hanya di Wantilan nih. Kita di Cipendei sudah ada, Cimaesa yang di Kecamatan Cipendei, Karangmukti, semua desa sudah ada yang terkonfirmasi dan meninggal. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir. Nah, kondisi seperti ini saya minta pendapat teman-teman dari perusahaan, sekiranya apa yang kita bisa perbuat bersama, apa yang kita bisa sinergikan agar bisa meminimalisir kondisi-kondisi seperti ini. Perusahaan juga sama-sama terjaga, tetap bisa beroperasi secara maksimal, berfungsi secara maksimal. Kami juga bisa menghandle bagaimana yang isolasi mandiri, kan buat sebagian teman-teman karyawan yang diisolasi mandiri bisa tetap sama-sama kita support. Mungkin untuk paparan awal seperti itu. Pak Sekdes. Baik, terima kasih Pak Kades. Tadi mungkin sudah disampaikan kondisi terkini terkait dengan Desa Wantilan, bagaimana sekarang upaya kita dari pemerintahan Desa Wantilan dalam rangka penanganan, pencegahan, bagaimana COVID ini di Desa Wantilan khususnya dan di perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Wantilan ini dapat kita tangani. Nah, mungkin kemarin kita sudah beberapa perusahaan yang sudah bersinergi, bagaimana nanti dari pemerintah Desa Wantilan bisa membantu perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Wantilan dalam rangka mungkin dari pencegahan, penyemprotan, apapun itu, nanti ke depan kita lebih intens lagi untuk komunikasi, koordinasi dalam upaya peningkatan pencegahan dari COVID-19 ini di Desa Wantilan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades, untuk jumlah yang terpapar ini memang kita ada sekitar 135 orang yang memang tadi sudah disampaikan, itu ada beberapa yang memang ada di perusahaan dan dari warga. Kita tidak bisa ingkari, banyak juga warga Desa Wantilan yang bekerja, dan ada juga warga di luar Wantilan yang memang bekerja di Desa Wantilan. Nah, seperti itu. Nah, kita ke depan kita berinisiasi untuk misalkan agenda hari ini adalah bagaimana nanti ke depannya kita lebih baik lagi untuk koordinasi ya, perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Wantilan. Seperti itu, Bu, Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadikan kita lebih baik untuk penanganan COVID ke depannya, supaya tidak kita tekan angka-angka yang terpapar, apalagi yang meninggal dunia, seperti itu, Pak. Mungkin itu Pak Kades yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada masukan ataupun saran dari perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Wantilan, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sekdes. Sebelumnya selamat bergabung Pak Kapolsek. Mungkin Pak Kapolsek bisa menambahkan kondisi real perkembangan pandemi di Desa Wantilan khususnya di Kecamatan Cipendei, mungkin sebagai bahan pertimbangan. Pak Kapolsek, selamat datang Pak Kapolsek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Pak Kapolsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, salam sejahtera buat kita semua. Untuk audio, visual, barangkali termonitor, Pak. Videonya belum, Pak. Videonya belum, Pak. Ini kebetulan lagi ini nih, lagi... Oh, oke, sudah. Oke, jaringannya mungkin, karena saya lagi di Sawangan nih, ada program vaksinasi. Siap. Salam sejahtera buat kita semua, Pak Kepala Desa, Pak Sekdes, seluruh pimpinan perusahaan yang terkait. Mohon maaf yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dalam hal ini mungkin saya menyampaikan. Yang pertama berkaitan dengan situasi COVID
kami bicara mungkin secara umum bicara masalah situasi di Cipendei. Ada beberapa hal sampaikan. Yang pertama, kami selalu komunikasi langsung ke Satgas Tugas Kabupaten yang berkaitan. Yang pertama, masalah tracking, yaitu PCR maupun antigen. Kita beberapa kali mungkin pelaksanaan kegiatan, namun terkendala masalah pengadaan. Dan itu juga diakui masa ke Satgas Tugas Kabupaten. Dengan pengadaan, kalau kita menggunakan mungkin dari pemerintah, sangat terbatas, dan juga memerlukan birokrasi pengajuan dari mana yang akan di-tracking, dan nanti juga tersurat, baru kita pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang pertama, ini memerlukan perhatian khusus termasuk teman-teman atau rekan-rekan perusahaan. Barangkali, ya kita komunikasi di sini, memohon mungkin barangkali untuk memberikan sebagian yang namanya CSR atau bantuan kepada masyarakat dalam bentuk pengadaan untuk PCR maupun rapid test antigen. Yang mana kita sangat terkendala sekali, termasuk juga kami bicara ada beberapa desa yang sampai saat ini terkendala dengan masalah pengadaan, dengan situasi ekonomi masyarakat yang sangat tidak memungkinkan. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kalau nanti kita dibiarkan berlanjut tanpa dengan kita tracking maupun testing, itu nanti kita penyebaran yang tidak akan bisa terkendali. Itu yang pertama. Yang kedua, juga mungkin Kepala Lurah juga udah luar biasa, luar pantilan masalah pengadaan maupun pelaksanaan kegiatan, baik yang penata laksanaan yang terkonfirmasi virus maupun pemakaman, maupun kita antisipasi yang tracking maupun kegiatan pencegahan yang lainnya. Saya berharap di media Zoom meeting ini teman-teman perusahaan bisa ngebantu, dan juga Pak Sekdes, Pak Kades juga ada anggaran yang mungkin bisa dibilang sangat minim, walaupun ada di sana dana anggaran dana desa, namun kalau kita keakuin dengan situasi seperti ini sangat kurang untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud. Terus yang kedua, situasi pemakaman yang sekarang juga bisa dibilang sangat bisa dibilang saya prihatin. Kenapa demikian? Kita kurang lebih penyumbang kemarin 50% di Cipendei. Kemarin di Cipendei, di Kabupaten Subang itu ada 8 orang yang meninggal dengan positif COVID. Kemarin di Cipendei, satu hari kemarin kita hari Selasa itu udah 4. Disusul terakhir di desa Cimayasari. Itu mungkin bisa dibilang kita penyumbang terbanyak hari kemarin. Ya apalagi hari-hari sebelumnya sampai ada yang 6 meninggal. Terus juga dalam hal pelaksanaan kegiatan pemakaman, mungkin rekan-rekan perusahaan, kita punya tenaga dan pikiran saja dengan keterbatasan materi. Masalah pengadaan APD, kami juga selalu berusaha. Alhamdulillah sampai saat ini banyak orang yang baik yang memberikan bantuan kepada kami, dan kami salurkan langsung kepada rekan-rekan kepala desa yang membutuhkan, baik dalam bentuk APD maupun masker, walaupun sarung tangan yang selalu kami bekalkan kepada rekan-rekan Babin Kamtibmas di lapangan. Terus juga dengan situasi penuhnya perawatan rumah sakit, saya berharap kepada rekan-rekan pengusaha khususnya, tolong ini jangan kami hanya untuk berbuat, ada pertanggungjawaban moral. Dalam hal ini, contoh kecil, misalkan seperti kemarin, terima kasih Ibu Hilda yang dari Bango, kami sampaikan informasi situasi karyawannya 1 orang yang mengalami yang perlu bantuan dengan terkendala masalah penuhnya rumah sakit. Alhamdulillah kemarin mungkin udah berupaya dari Bango, dan sampai saat ini saya belum ada follow up lagi kami apakah pasien yang di Bantilan, yang warga Bantilan yang karyawannya Bango apakah sudah dirujuk atau belum. Karena kemarin informasi terakhir sama saya masih nunggu dari rumah sakit Bakti Husada. Itu kami selalu follow up, tapi sampai saat ini belum ada laporannya. Antisipasi yang ketiga, masalah ke teman-teman perusahaan apabila menemukan atau
ada karyawan yang dinyatakan positif, khususnya yang ada di wilayah Cipendei, kami mungkin menjaga yang namanya rahasia medik, namun kami juga perlu data juga untuk kita mengantisipasi jangan sampai karyawan yang ada misalkan di wilayah Pantilan yang terpapar dengan antigen, kami tidak tahu, otomatis kami tidak bisa penata laksanaan di lapangan untuk masalah isolasi mandirinya. Nah itu mungkin masalah apa yang harus kita segera tangani, dan juga kepada perusahaan-perusahaan khususnya yang ada di wilayah Pantilan, kami meminta bantuannya jangan kendor untuk prokes. Jangan kendor untuk prokes. Ya mungkin saya selalu berulang-ulang, berkali-kali teman-teman Babin Kamtibmas. Dan yang paling terpenting kalau bisa diusahakan gerbang yang keluar yang berhubungan dengan masyarakat umum, tolong kalau bisa waktu istirahat maupun waktu kasarnya luang, jangan ada yang keluar. Bila perlu, manfaatkan dan situasi digunakan ada kantin atau tempat istirahat yang kira-kiranya di dalam, jangan di luar. Kemarin juga kami monitor beberapa perusahaan yang masih karyawannya yang masih melaksanakan makan atau istirahat di luar. Itu yang sangat rawan karena mau tidak mau kita berkerumun, tapi kita di luar yang belum disterilkan sama pihak perusahaan, itu sangat riskan juga. Dan juga saya minta bantuan sampai ini selesai mungkin situasi yang ke arah lebih baik, kalau bisa pedagang-pedagang yang ada di sekitaran perusahaan, saya minta bantuan ke Pak Lurah, Satgas PKM-nya untuk bisa ditertibkan, jangan dulu melaksanakan penjualan. Ya, kita mau tidak mau kalau udah keluar, ya maaf mungkin rekan-rekan juga lebih tahu situasi seperti apa. Yang namanya berkerumun bukan berarti keterikatan Kapolsek, tapi rekan-rekan yang kira-kira lebih hafal dan lebih tahu untuk masalah kegiatannya. Terus yang tidak kalah penting ke pihak perusahaan, apabila ada masyarakat atau karyawan yang diisolasi mandiri, tolong diperhatikan juga kesejahteraannya. Dalam hal ini mungkin bantuan, baik itu mungkin bantuan berupa kebutuhan sehari-hari maupun kasarnya kesejahteraan. Dalam hal ini mungkin seperti masalah gaji ataupun hak-hak yang lain. Jangan sampai nanti misalkan karena kebijakan pemerintah dengan isolasi mandiri tapi dia tidak dapat gaji atau upah. Apakah itu hariannya ataupun itu yang lain, itu kembali lagi kebijakan sama. Ini kami hanya menyarankan saja. Yang dikandung maksud biar karyawan-karyawan yang isolasi mandiri benar-benar melaksanakan kegiatannya. Ya. Terus juga yang paling terakhir, saya minta bantuan ke Lurah dan seluruh Satgas PPKM untuk menertibkan tempat-tempat berkerumun. Sesuai dengan kemarin yang terakhir kita ketahui bersama surat edaran Pak Bupati. Baik itu minimarket, rumah makan, sekalipun itu kasarnya kaki lima tukang pecel lele. Itu yang sangat rawan karena namanya yang kaki lima biasa yang dikunjungi bukan hanya wilayah kita. Orang yang dari mana mampir, itu yang sangat rawan sekali. Itu aja mungkin beberapa hal, nanti kita ke depan kita lanjutkan lagi. Saran masukan barangkali ini bukan berarti perintah, tapi hanya memberikan masukan kepada rekan-rekan semua. Dan kami juga mungkin mengambil langkah-langkah sekiranya kami dengan persuasif, ya kita laksanakan. Kalau nanti sekiranya ada pelanggaran hukum, baik pelanggaran mungkin masalah surat edaran Bupati maupun dari yang lainnya, mungkin kami mohon maaf akan melaksanakan tindakan-tindakan yang sekiranya bersifatnya represif. Tapi itu tindakan kami yang terakhir. Itu aja, terima kasih. Silakan Pak Sekdes lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolsek atas informasi dan arahannya. Ya, itulah kondisi yang tadi secara umum dari Kecamatan Cipendei kita terkait dengan beberapa hal. Pertama mungkin tadi yang disampaikan Pak Kapolsek dengan kondisi kita yang memang untuk Kecamatan Cipendei dan khususnya Desa Wantilan terdapat beberapa perusahaan yang memang kita harus sikapi dengan bijaksana dan serius untuk menanggulangi penyebaran dari COVID-19 ini.
Mungkin tadi beberapa arahan sudah disampaikan oleh Pak Kapolsek terkait dengan prokes, terus dengan karyawan yang memang diisolasi mandiri, terus terkait dengan kondisi perusahaan di sekitar, yaitu tadi dengan kondisi pedagang-pedagang yang memang kita ketahui memang banyak sekali pedagang di sekitaran depan perusahaan seperti itu. Mungkin nanti kita bersama gugus COVID dari desa, kecamatan, bagaimana caranya nanti kita tindak lanjut untuk mengantisipasi supaya penyebaran virus ini bisa teratasi. Mungkin itu Pak Kapolsek, terima kasih arahannya. Nanti kita akan tindak lanjuti arahan-arahan yang sudah disampaikan. Mungkin Pak Kades atau dari perusahaan-perusahaan ada yang bisa disampaikan. Ini sharing saja terkait dengan penanganan COVID ini, karena memang tadi sudah disampaikan dengan terpaparnya 135 orang ini, ya memang saya rasa sudah luar biasa dan perlu penanganan yang serius dari kita semuanya. Tidak bisa dari pemerintah desa saja, tetapi dari tanggung jawab kita semuanya lah, seperti itu. Mungkin Pak Kades atau dari Saya minta perusahaan. sharing dengan teman-teman dari perusahaan. Mangga siapa dulu? Mungkin bisa disampaikan dari perusahaan mana yang apa yang sudah dilaksanakan terkait dengan penanganan COVID ini, prokesnya seperti apa. Mungkin kita bisa tahu sehingga kita bisa nanti bersinergi dan berkolaborasi dalam penanganan ini. Seperti itu. Mungkin dari mana dulu? Dari perusahaan. Mungkin Ya, saya izin Pak Lili. Gemilang. Pak Rey dari IMS. Ya. Ya. Monggo, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Terima Pak. kasih Pak Lili, Pak Kades. Ya, saya dari PT Gemilang. Terus terang memang seminggu ini juga saya sangat kaget ya dengan penambahan di kasus positif, terutama di tempat saya sendiri. Kita sebenarnya sudah rutin sebulan sekali selalu lakukan rapid test antigen ya, antigen. Nah, tapi tiba-tiba minggu kemarin datanya sangat melonjak. Terus terang saya sampai dengan hari kemarin saya sudah terpapar 37 orang, Pak. 37 orang ya, Pak? 37 orang. Memang sih tidak semua adalah warga dari Wantilan. Iya. Sebagian memang ada dari sekitaran Cipete. Alhamdulillah sih, hari ini kita tes lagi, 4 orang sudah negatif. Sudah negatif. Tapi saya juga sempat terpaksa saya harus lakukan rapid antigen massal. Langsung 100 orang, karena mengingat di luar dan di pabrik saya sendiri, ini angkanya sangat signifikan. Tiba-tiba tuh sampai 20-an. Akhirnya saya rapid sampai 100 orang, ya kedapatanlah sekitar 37 orang ini. Ya mudah-mudahan sih ke depan kita nggak ada lagi. Ini udah mulai ada yang kita tes ulang dan ternyata memang negatif. Saya juga terima kasih ke Pak Kades juga dengan rekan yang selalu menginformasikan apa-apa yang karyawan kami yang warga di Wantilan ada masalah, cepat diinformasikan dan kita coba berusaha untuk tangani juga. Nah, sekalian juga saya mohon izin ke Pak Kapolsek, saya rencana kebetulan PT Gemilang sebenarnya dia ada rencana dari minggu lalu sebelum terjadinya ledakan COVID ini. Kita akan bekerja sama dengan Klinik Bayangkara Polres Subang untuk melakukan vaksinasi massal di PT Gemilang. Kebetulan kami dapat untuk 150 orang. Ya walaupun saya akui beberapa karyawan masih banyak yang khawatir divaksin nih ternyata. Iya, Pak. Masih pada takut gitu loh. Saya sendiri pun sebenarnya masih ragu, tapi karena saya memang di sini mewakili perusahaan, mau tidak mau, saya harus ikut dan supaya karyawan kami juga ikut. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lah.
ini yang mesti kita jaga sebenarnya memang seperti tadi Pak Kapolsek dan Pak Kades sampaikan, memang kita perlu berbarengan ngejaganya. Ya baik di dalam maupun di luar, ya sama-sama harus kita mulai ketat. Saya sih tidak menyalahkan perusahaannya, tidak menyalahkan anak-anaknya juga. Memang saya tanya-tanya anak juga memang, apalagi kondisi sekarang kan banyak bola lah, pertandingan bola sama mereka, mungkin kerumunan juga tuh nonton, akhirnya terpapar juga. Ya kira-kira sih seperti itu Pak Kades, Pak Lili. Mohon izin juga Pak Kapolsek, mungkin setelah Zoom ini saya mau sowan ke kantor, minta izin untuk besok rencana vaksin. Mungkin itu aja Pak Lili, terima kasih. Terima kasih Pak Re dari kita GMS. Oke, tadi udah Pak Lili, ya, Pak Lili mohon siap. maaf. Mungkin langsung sama namakan aja biar Ya, nanti siap, lanjut. bisa kejauh takut lupa. Siap. Terima kasih Pak Ray, luar biasa, tetap semangat untuk gemilang. Pokoknya kalau Pak Ray semangat, sekeras keramik yang dibuatnya. Bisa aja. Untuk besok silakan Pak Ray, kita sendiri kebetulan dari program Puskesmas maupun Satgas Kabupaten, kita sekarang program Kecamatan Cipeuneuh saja harus menyentuh sampai angka 14.000 yang harus tervaksin sama bulan Juni ini. Ini tidak akan tercapai kalau tidak ada komunikasi dan seluruh termasuk nanti kedua juga Desa Wandan. Ya. Itu juga nanti Pak Lili, Pak Kades sebanyak-banyaknya, karena kalau kemarin kita program pertama kita yang disentuh adalah ke ibu guru, bapak guru dan lansia. Kalau sekarang udah jelas itu seluruh secara umum yang dari umur 18 tahun ke atas yang mungkin dengan tidak ada gejala penyakit ataupun yang lainnya. Terima kasih Pak Ray, besok kita komunikasikan, ada yang kita komunikasikan, nanti biar saya ke Pak Ray untuk kegiatannya. Apakah nanti pelaksanaannya di perusahaan atau kita mobilisasi? Namun demikian kalau saya bersaran, kalau bisa pelaksanaannya mending di perusahaan Pak, kita juga tidak mengambil resiko, karena kalau kita keluar nanti datang ke mana titik tempat permintaan masyarakat secara banyak, nanti itu akan menambah resiko lagi, apalagi kendaraan-kendaraan yang digunakan juga tidak yakin kalau kita mobilisasi pakai satu kendaraan kita bisa ke sana. Itu mungkin Pak Ray nanti komunikasikan dengan Pak Nurdin ini udah bergabung, Babinsanya silakan siapkan tempat. Kalau ini saran saya bisa memungkinkan silakan dilaksanakan di perusahaan. Kita jangan hanya target 150 Pak, barangkali nanti ada keluarga ataupun yang lain, silakan, yang penting mumpuni dari pengadaan vaksin tersebut. Kita mungkin terima kasih, Pak Lili lanjut. Terima kasih Pak Kapolsek, Pak Iwan. Ya. Memang saya sih sebenarnya mintanya lebih dari 150 Pak, ternyata kuotanya hanya dikasih 150. Ya itu udah alhamdulillah Pak, tadinya awalnya hanya dikasih 90. Dan rencana tempat yang sebelumnya di klinik, karena saya khawatir dengan kerumunan, diizinkan bisa dilakukan di pabrik sendiri, Pak. Mungkin itu Pak Kapolsek. Oke, terima kasih Pak Re sama Pak Kapolsek. Sebagai informasi saja, kita untuk Desa Wantilan akan melakukan vaksinasi yang bertempat di Aula Desa Wantilan itu tanggal 29 Juni untuk bulan sekarang seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu perusahaan yang lain terkait dengan kondisi perusahaan masing-masing yang mungkin nanti bisa kita bersinergi untuk melakukan atau tindakan-tindakan pencegahan terhadap penyebaran COVID yang ada di Desa Wantilan ini. Ya Pak Lili, mau sharing ya Pak? Boleh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Lili, Pak Komar, Pak Iwan atas update-nya. Saya Hilda dari PT AMB ya. Di AMB sendiri ya mungkin sama yang tadi dialamin juga oleh Pak Ray ya, bahwa kebetulan di sini lagi mati lampu nih Pak. Jadi gitu. Jadi memang kita juga sangat kaget juga ya, karena cepat banget kita mulai ada karyawan kita yang terpapar itu, yang tadi mungkin dipaparkan oleh Pak Komar bahwa ini ada yang dari eksternal, dari warga ke industri,
dan Iya. sebaliknya industri ke Iya. warga. Nah, awalnya kita ini adalah dari warga ke industri gitu ya. Jadi ada karyawan yang keluarganya positif dan akhirnya dia juga terpapar. Nah, total yang sekarang kita yang positif kita punya sekitar 750-an karyawan. Yang positif itu ada 20-an karyawan untuk saat ini. Nah, apa yang kita lakukan? Ya memang itu harus dengan 3T tadi ya. Kita Ya. mencoba untuk melakukan tracing dari close kontaknya. Nah, itu yang kita mencoba untuk mengantisipasi. Dan itu bisa berjalan dengan baik dan termasuk juga pengetatan terhadap vendor-vendor yang masuk ya, karena kita wajibkan untuk vendor-vendor yang masuk ke PT AMB harus menunjukkan surat antigen. Jadi kalau mereka masuk ke area pabrik, ke area kita ya memang harus menunjukkan antigen dan mereka harus update per 7 hari supaya kita bisa mengantisipasi penyebaran dari COVID itu sendiri. Nah tadi pertanyaan dari Pak Iwan untuk update dari ada satu dari karyawan pihak ketiga kita yang juga kemarin sempat mau dibawa ke rumah sakit itu penuh dan tapi memang sudah bisa diberikan GRSBH, tetapi dari yang bersangkutan masih belum mau ya, masih mau minta dirawat di rumah dulu. Jadi masih kita bantu untuk suplai dari oksigennya. Nah, tadi yang Pak Komar tadi menyampaikan bagaimana nih perusahaan-perusahaan yang ada di JPND bisa bersinergi dengan aparat desa ya. Nah, ini kan artinya harus ada suatu bentuk real dari sinergi itu seperti apakah yang kita akan lakukan bagi perusahaan-perusahaan yang ada, baik itu dalam sharing informasi. Nah, saya nggak tahu apakah selama ini kita sudah punya wadah untuk saling bertukar informasi antar perusahaan yang ada di Supendai gitu ya. Ataukah memang kita perlu membuat suatu tim yang bisa saling menginformasi atau memang kita bisa mendiskusikan bentuk sinergi itu seperti apa gitu ya yang bisa ya artinya dalam hal ini balik lagi bagaimana kemampuan dari perusahaan masing-masing gitu ya karena memang dalam masa COVID ini juga memerlukan cost ekstra bagi perusahaan juga gitu ya. Nah artinya untuk berbagi tadi bagaimana mensinergikan tadi dalam wadahnya seperti apa mungkin itu yang kita juga harus diskusikan lebih lanjut gitu Pak. Mungkin itu aja sih update dari kita Pak Lili. Terima kasih. Terima kasih Bu Hilda atas update-nya. Semoga kita yang ada di Desa Wantilan, di perusahaan yang ada di Desa Wantilan, COVID ini bisa cepat berlalu dan bagi karyawan-karyawan yang memang sudah terpapar dan melakukan isoman, semoga lekas cepat sembuh. Seperti itu. Mungkin ada yang lainnya atau Pak Kades mau menindaklanjuti yang dari Bu Hilda atau Pak Re? Saya nambahkan, Pak Re, Pak Bu Hilda, mungkin selama ini baru beberapa perusahaan yang komunikasi dengan kami perihal langkah-langkah konkret yang sudah diambil. Contohnya dia sudah melakukan antigen dan beberapa orangnya warga Wantilan cepat lapor ke kita. Artinya saling TikTok kita tanganin di warga, gak mungkin juga kan perusahaan mengawasi kalau sudah melakukan isolasi di rumah. Nah, itu tugas kita di Satgas kalau memang ada komunikasi yang baik. Nah, buat teman-teman yang lain, saya belum mendapat laporan sudah melakukan, satu lagi dari Kondobo sudah komunikasi juga dengan kita. Nah, tapi teman-teman perusahaan yang lain, apakah memang sudah melakukan langkah-langkah itu, antigen atau yang lainnya, dan mengkomunikasikan ke kita atau ke Satgas Kecamatan untuk karyawannya yang terpapar. Artinya kan begini, ketika ada yang terpapar dikomunikasikan dengan kita dan berdomisili atau memang dia warga Wantilan atau berdomisili di Wantilan yang kontraknya, kita bisa bantu dari dan itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kami di Satgas Desa, Satgas PPK Mikro yang kebetulan ketuanya saya sendiri. Nah, maksud saya begitu. Nah, teman-teman dari perusahaan yang lain sampai saat ini belum melaporkan dan saya belum paham apakah memang sudah melakukan antigen atau belum. Nah, maksudnya
supaya kita sama-sama menjaga. Bukan apa-apa, kita tidak akan saling membongkarkan aib, justru kita akan sama-sama jaga, jasa jaga perusahaan, usaha juga jaga warga kami ketika ada komunikasi yang baik. Mungkin sebelumnya selamat datang Pak Hafid, bisa open cam dari NRC. Pak Hafid, selamat pagi. Assalamualaikum. Bu Juju Sokoya udah bergabung ya. Iya. Oke, mungkin itu dari saya, mungkin ada yang dari perusahaan yang lain. Pak Bandung, Bu Christine, monggo. Ya, selamat pagi Pak Lurah, Pagi. Pak Pagi, Bu. Kapolsek, Pak Nurdin, dan rekan-rekan yang lainnya ya. Saya mewakili dari PT JJSM. Ini speakernya saya dengarnya kecil gitu. Pak. Sini jelas Bu, lanjut Bu. JJSM juga termasuk salah satu perusahaan yang banyak juga ya, yang ikut terpapar ya. Gini, sekarang kondisinya yang di MES, saya belum update lagi jumlahnya berapa yang lagi isolasi. Kebetulan JJSM kan MES-nya juga besar gitu. Dan terpisah-pisah, jadi bisa untuk isolasi di dalam. Cuma beberapa orang aja yang di dalam. Dan ada yang saya dapat laporan ada yang udah sembuh juga. Di JJSM untuk antigen sih udah semua Pak. Termasuk sekarang penerimaan untuk yang baru harus ada antigennya juga. Cuma saya gini Pak, kalau misalnya kan kita semua juga antisipasi ya Pak ya. Ini juga tadinya kan gara-gara satu orang, jadi kan karena namanya produksi itu kan bergerombol, ngumpul gitu, itu tahulah semua kan pasti begitu. Jadi penyebarannya terlalu cepat gitu. Maksud saya kalau misalnya kita setiap antigen itu baiknya gimana ya, setiap bulan atau setiap minggu atau gimana ya Pak baiknya ya, supaya kalau misalnya ada tanda-tanda lagi kita cepat gitu Pak antisipasinya, gimana ya Pak baiknya ya. Oke Bu, nanti itu kita komunikasikan dengan Satgas Kecamatan Bu ya. Nanti kita coba minimalkan sekarang saya sudah tahu permasalahan, terus langkah-langkah yang sudah diambil perusahaan untuk kami diskusikan nanti di Satgas Kecamatan Bu. Oh iya. Baik Pak Lurah, nanti kita koordinasi aja ya kalau gitu ya. Siap Bu, siap. Ya, iya. Sekian dulu dah Pak Lurah ya, makasih. Makasih Bu. Mungkin yang lain. Mungkin yang lainnya, yang dari perusahaan yang lain. Baik, terima kasih Pak Kades, Pak Kapolsek ya Pak, dan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Saya Bandung Dwi Hardi Bu dari PT Mega Silir Jabar, yang kebetulan set kami berlokasi di Desa Wantilan juga Bu, Bapak. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah di lokasi kami, di set di perusahaan kami, untuk kasus positif dari karyawan kami 0 Pak. Jadi saat ini tidak ada, karena saat ini dari awal kita beroperasi pun dari awal kasus COVID melonjak, kita sudah terapkan 3M juga Pak di lokasi kita. Terus untuk karyawan kita alhamdulillah tidak terlalu banyak juga Pak. Untuk di lokasi kita satu shift itu paling hanya sekitar 6-7 lah, 7 paling banyak 8 orang Pak di lokasi. Dan itu juga kita setiap 2 minggu sekali pun kita lakukan swab antigen Pak untuk karyawan kita di lokasi. Untuk vendor-vendor yang masuk pun kita juga sudah lakukan swab antigen untuk 7 hari ke depannya Pak. Jadi berlaku untuk 7 hari. Untuk vaksin juga sudah 90% lah karyawan kami di site itu sudah kita vaksin juga Pak. Untuk terkait dengan sinergi dengan pemerintahan desa, dari kami sebetulnya sangat mendukung Pak. Mungkin kami juga bisa nanti dilibatkan bagaimana ininya. Mungkin kami nanti ikut saja Pak dari pihak pemerintahan desanya, bagaimana baiknya kami siap support Pak.
kerjasama kami siap support. Mungkin itu aja Pak dari saya Pak, dari PT Migas Hilir Jabar. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Bandung. Terima kasih Pak Bandung. Mungkin yang lainnya, yang dari PT Suai atau Kondobo atau Bu Diana di Dongyang, silakan Bu, Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Bapak-Bapak, Ibu, Pak Lurah, Pak Kapolsek dan yang lain. Saya Dewan Pak dari PT Suai, salam kenal. Mungkin sharing juga Pak untuk kondisi di Suai. Jadi untuk kondisi di Suai, kita sudah melakukan berbagai macam hal protokol kesehatan beserta action-action yang sudah kita lakukan demi kesehatan dan keamanan karyawan dari PT Suai, Pak. Salah satunya mungkin tadi sudah beberapa disebutkan oleh Bu Hilda dan yang lain, misalnya tamu yang datang ke Suai harus menyertakan surat hasil antigen. Kemudian terkait dengan tracing, testing, dan treatment, kita juga sudah lakukan. Jadi misalnya ada pun karyawan kami yang terkonfirmasi, itu akan kita pantau kondisinya, akan kita berikan juga kebutuhan-kebutuhan untuk hidup, termasuk hak-hak yang harus mereka dapatkan gitu Pak. Jadi seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau kasus yang sudah pernah terjadi, misalnya dari luar masuk ke industri ataupun sebaliknya, dari Suai pun kita sudah menekankan bahwa semua karyawan itu wajib menggunakan masker. Tetapi yang masih menjadi kendala adalah mungkin di luar atau eksternal, Pak. Karena kondisinya kalau kesadaran untuk menggunakan masker di eksternal itu masih kurang. Nah itu mungkin bisa di-share Pak bagaimana caranya untuk menyadarkan atau lebih menyampaikan kembali ke eksternal terkait dengan kewajiban penggunaan masker pada saat ini, karena saya rasa masker digunakan itu sangat penting untuk kondisi seperti ini, Pak. Mungkin itu saja Pak dari Suai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unmute Pak Lili. Terima kasih yang dari PT Suai. Mungkin dari PT yang lainnya, dari PT Dongyang atau Kondobo, silakan. Ya. Terima kasih. Kondobo ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Pak Lurah, Pak Sekdes, sama Pak Polsek, dan juga kepada rekan-rekan teman karyawan dari wilayah Cipendei. Ya ikut sharing saja Pak. Untuk PT Kondobo, alhamdulillah pada saat ini kita sudah mencapai 42 orang Pak. Mudah-mudahan jangan bertambah lagi. Amin. 42 orang ini yang sudah dinyatakan sembuh itu 5 orang. Dan memang sepertinya kalau seumpamanya masuk ke dalam ranah COVID-nya sendiri itu masih tahap gejala, ataupun karena COVID sendiri itu kan ada tingkatannya, dan hampir semua karyawan yang di PT Kondobo itu masih berupa gejala ringan dari COVID, walaupun masuk dalam COVID itu sendiri. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada penambahan, mudah-mudahan tidak ada penambahan ke depannya. Dan untuk penanganan yang lainnya, untuk perusahaan sendiri mungkin sama prokesnya dengan teman-teman perusahaan yang lain tentang jaga jarak ataupun penggunaan masker ataupun penyemprotan disinfektan ataupun sanitizer, itu kita sudah laksanakan dengan baik. Cuma memang terkendala kalau seumpamanya karyawan tersebut posisinya sudah berada di luar ataupun di luar dari lingkungan pabrik itu sendiri. Itu kita tidak bisa memantau ataupun tidak bisa bertindak. Tapi untuk masuk ke dalam zona kawasan itu sudah menggunakan masker ataupun sudah disemprot dengan disinfektan.
Di Konobo memang tidak terlalu banyak karyawannya, hanya sekitar kurang lebih 750-an orang, dan yang terpapar itu 42 orang, dan yang sembuh 5 orang. Awal mula kejadian memang dari luar masuk ke dalam pabrik, dari 1 orang akhirnya menyebar, dan akhirnya berbalik dari dalam pabrik mungkin bisa menyebar di luar. Saat ini yang di asrama sendiri, yang di asrama itu ada 3 orang yang dikarantina mandiri, dan alhamdulillah hari ini sepertinya akan melaksanakan tes antigen ulang. Mudah-mudahan hari ini 3 orang tersebut tuh juga dinyatakan sembuh. Untuk yang lainnya, mungkin tadi yang dikatakan Pak Lurah antara sinergitas perusahaan dengan pemerintah itu agar lebih ditingkatkan lagi. Sepertinya setelah kejadian ini baru kita mengadakan Zoom meeting. Mungkin kalau untuk kedepannya mungkin lebih sering Zoom meeting ataupun informasi-informasi yang lain yang bisa disampaikan langsung kepada perusahaan ataupun sebaliknya perusahaan kepada pemerintah. Siap. Kawan-kawan seperti itu, Pak. Untuk selanjutnya mungkin apabila ada tindakan kedepannya dari pemerintah Desa Wantilan, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, kami menunggu aja ataupun kami mengikuti saja atau ikut serta saja apapun yang akan dilaksanakan ataupun diperintahkan dari Desa Wantilan seperti itu, Pak Lurah. Terima kasih, cukup mungkin dari PT Konobo. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lili saya namakan. Siap. Mungkin kan kita juga waktu terbatas, Bapak-Bapak Ibu semua. Artinya dari uraian-uraian tadi kita sudah bisa simpulkan. Untuk lebih detailnya mungkin nanti akan kita saya izin bikin kita grup Satgas bersama ya. Jadi untuk berbagi informasi supaya langkah apa cepat. Artinya begini Bu, jangan pikir saya akan buka aib perusahaan. Saya juga sama-sama bertanggung jawab bagaimana saya bisa menjaga perusahaan. Kan begitu. Marwah perusahaan, bagaimana perusahaan ini bisa bertumbuh kembang, investasi di Wantilan. Itu tugas saya. Nah maksudnya ketika ada kejadian seperti ini, kita intenskan komunikasi, kita kondisi sekarang darurat. Maksudnya kita sama-sama jaga nanti apa yang bisa, siapa berbuat apa kan, kata Kapolsek begitu, siapa bertanggung jawab apa, bisa lebih cepat komunikasi. Terpenting satu hal, kita untuk awal itu keterbukaan informasi. Ya, keterbukaan informasi khususnya untuk teman-teman karyawan yang warga Wantilan secepatnya dilaporkan ketika ada perkembangan apa-apa cepat dilaporkan supaya kita sama-sama bisa menangani dan meminimalisir. Mungkin sebelum kita disimpulkan, Rizky atau siapa mau menambahkan sebelum kita akhiri pertemuan ini? Maksud saya nanti ada beberapa poin yang akan saya simpulkan. Mungkin sebelum disimpulkan ada teman yang lain mau menambahkan? Silakan Pak. Di Pak Lurah mohon izin. Siap. Kami juga mungkin selaku perusahaan tadi yang seperti Pak Lurah sampaikan tidak membongkar aib karyawan yang masing-masing. Ya kita harus sering tahu mungkin berapa jumlah yang terpapar di perusahaannya masing-masing agar kita juga mengantisipasinya supaya lebih baik berapa jumlah yang di lingkungan Cipende yang terpaparnya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Rizky. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dengan Bapak dan Ibu-Ibu pimpinan. Perkenalkan saya Rizky Pak dari PT GMK Subang. Salam hormat kepada Pak Kapolsek juga. Lurah. Ini untuk sharing aja Pak. Jadi sebelum Lebaran itu kami di perusahaan memang sudah memikirkan situasi yang akan terjadi nanti. Kemungkinan akan ada lonjakan. Jadi setelah Lebaran itu kami lakukan antigen swab massal untuk seluruh perusahaan Pak. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini angka
yang terkena positif masih 0, Pak. Cuma saya kan perusahaan utamanya di Bandung, Pak. Jadi untuk sharing juga, Pak. Kalau yang di Bandung memang saat ini ada yang terkena kurang lebih 7, Pak. Kita memang karyawannya tidak terlalu banyak, tapi kami tetap aware dengan prokes dan berupaya untuk selalu melaksanakan prokes yang ada. Nah, yang paling penting kan kalau untuk kami bagaimana caranya agar karyawan ini dia bisa peduli juga gitu dengan tata tertib atau aturan, apalagi dalam penggunaan masker, lalu social distance dan lain-lain yang kadang tanpa disadari itu mereka lupa gitu, Pak. Jadi yang paling besar yang kami himbau kepada karyawan agar mereka tetap peduli yang paling sederhana aja, mungkin dari jaga jarak, dari penggunaan masker, bagaimana mengatur jarak pada saat sholat berjamaah yang paling sederhana aja. Jadi kami dukung, Pak, untuk segala kegiatan yang nanti mungkin akan dilakukan oleh Pak Kades beserta tim Satgas. Kami akan terus support, Pak. Paling seperti itu, Pak, dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak Rizky. Mungkin ada yang lain? Assalamualaikum dengan saya Pak Diana. Ya, Bu Diana. Oh ya, Bu Diana. Ya, sementara ini memang di kami belum ada kasus COVID ini. Dan alhamdulillah di kami memang pekerjaan kami memang tidak terlalu berdekatan. Jadi agak lebih mudah untuk prokesnya. Jaraknya lumayan, di produksi kami juga berjauhan seperti di atas juga seperti itu. Sebelum masuk kita menggunakan cek suhu dan sebagainya, begitu juga pengunjung. Mungkin dari saya adalah untuk informasi yang mungkin kurang ya ke kami. Sementara ini saya agak awam untuk informasi khususnya di daerah Wantilan ya Pak. Mohon mungkin kalau ada informasi seperti ini supaya kami bisa tahu tentang apa hal-hal yang mungkin akan dilakukan atau kegiatan dan sebagainya. Dongyang tahu begitu Pak. Karena selama ini saya agak awam untuk informasi yang terjadi di Wantilan. Mohon kepada Pak Lurah dan yang lainnya untuk bisa memberi kami informasinya. Sementara ini kami ada keinginan untuk vaksin ya Pak, karena di Dongyang sama sekali belum ada yang divaksin. Jadi karena memang saya juga tidak ada informasi apa-apa tentang itu. Mungkin itu aja share dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekdes, boleh siap. saya menambahkan Pak Sekdes? Siap. Terima kasih. Mungkin tadi menambahkan terkait masalah pengadaan vaksin Dongyang. Saya mungkin bukan berarti langsung kasarnya lihat situasi. Terima kasih Ibu tadi dari Dongyang. Kami target dengan tim kesehatan Puskesmas mungkin untuk kedepannya sampai bulan Juni sekarang harus tercapai kurang lebih 14.000 dosis yang harus kami salurkan kepada masyarakat. Mungkin nanti kami akan mengatur schedule karena yang diprioritaskan adalah kita untuk ke masyarakat umum dalam hari ini desa. Namun demikian nanti di saat atau di sela-sela ada waktu luang, insya Allah mungkin kami juga akan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan pelaksanaan kegiatan tersebut. Karena udah jelas anjuran dari pemerintah semua sekarang yang bisa melaksanakan seluruh warga masyarakat yang umurnya di atas 18 tahun. Nanti akan kami coba komunikasikan dan untuk jadwal kita atur lagi. Tadi pada kanan mungkin Pak Lurah saya belum kejawab kepada teman-teman khususnya perusahaan-perusahaan berkaitan dengan ketertiban, tata tertib di perusahaan berkaitan dengan pedagang-pedagang yang ada di seputaran perusahaan. Harapan kami adalah pihak perusahaan dengan Pak Lurah
mungkin untuk mengkomunikasikan lebih awal, nanti diperdayakan ada Babin Kamtibmas maupun Babinsanya, termasuk rekan-rekan security untuk menertibkan dengan memberikan pengertian dengan situasi yang kurang baik, situasi di Cipendei, dan untuk meminimalisir mungkin penyebaran virus, mungkin barangkali untuk tidak ada kegiatan berjualan di seputaran perusahaan. Sampai nanti dengan situasi benar-benar kita memungkinkan lagi untuk dilaksanakan kegiatan usahanya. Itu aja mungkin 2 penekanan tadi yang sangat krusial. Kalau menurut saya, kita harus berbarengan antara prokes 5M dan 3T, termasuk kita percepatan masyarakat maupun karyawan untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolsek. Pak Kades. Baik, masih ada mungkin sebelum kita akhiri, saya wanti-wanti itu Pak Dewan Suwai ya paling banyak karyawan. Terus mobilitasnya juga paling tinggi. Iya Pak. Nanti baik, nggak ada. Kalau nggak ada mungkin untuk tindak lanjut secara detail saya izin Pak Kapolsek mungkin nanti kita bikin WA group khusus untuk penanganan ini. Mungkin bisa ibu-ibu secara langsung nomor ibu yang masuk ke grup Bu Diana, karena memang Bu Diana nih dongnya nggak ada komunikasi juga sama kita nih. HR yang kemarin juga nggak ada komunikasi hal-hal teknis dan lain untuk persoalan lingkungan. Mungkin ke depan Bu Diana bisa lebih bagus lah. Terus untuk nanti seperti tadi hal-hal teknis, saya terima kasih untuk PKI Mikro di gelombang awal. Teman-teman dari sudah banyak memberikan bantuan ke kami, ada bantuan disinfektan, bantuan masker dan lain-lain. Jangan bosan-bosan membantu kami. Kita untuk kebaikan semua. Nanti untuk secara detail kebutuhan dan teknis-teknisnya mungkin Pak Kapolsek kita bicara di WA group. Karena mungkin keterbatasan waktu Bapak Ibu semua juga di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin untuk secara ininya tadi sudah dibahas bagaimana antisipasi di perusahaan, masalah jam istirahat untuk makan, diminimalisir untuk keluar, terus antigen untuk teman-teman di semua perusahaan, terus keterbukaan informasi dengan informasi publik dengan kami tim Satgas Desa, dan lain-lain. Nanti ada masalah APD dan lain-lain kita akan bahas di WA Group saja. Mungkin nanti izin saya nomor-nomor yang bisa dimasukkan untuk di Satgas bersama antara Satgas Sinergi perusahaan dengan Pemdes. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya bisa open cam kita foto bersama ya. Pare kemana ya itu ya? Cup, sudah bisa, Cup? Bisa. Tinggal open cam yang Bu Erina, PT Sekwa, sama Pak. Mungkin yang lain? Hitung, Cup. Pak Asep Rusbian, Bu Erina. Udah saya start video tapi belum bisa open. Hitung, Cup. Sudah? Sudah, Cup? Bu Erina. Cup dihitung, Cup. Cepat. 1, 2, 3. Sip. Sekali lagi ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, mudah-mudahan tetap sukses. Titip, jaga prokes bersama. Mudah-mudahan ini pandemi ini cepat berakhir. Salam sukses buat saya. Terima kasih Pak Kapolsek sudah meluangkan waktunya. Untuk teman-teman yang lain, terima kasih. Salam sehat. Semoga sukses. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Siap.